Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang sifat-sifat bilangan kompleks dan bilangan kompleks sekawan dalam mata kuliah analisis kompleks. Nah, kita yang pertama akan membahas sifat-sifat bilangan kompleks. Nah, jadi sifat-sifat bilangan kompleks itu ada 7. Yang pertama sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini pertukaran ya. Seperti ini. Di sini ada Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 tambah Z1. Dan ini untuk perjumlahan. Dan yang ini untuk perkalian yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini seperti ini ya. Misalnya kita kerjakan dulu yang di belakang ini, yang di dalam kurung ini. Sama juga hasilnya nanti jika kita kerjakan dahulu di yang depan untuk penjumlahan. Dan begitu juga untuk perkalian. Seperti itu juga bila di belakangnya kita kerjakan, sama juga nanti hasilnya kalau kita kerjakan dulu yang di depan nih. Dan sifat komutatif dan sifat asosiatif ini tidak berlaku untuk pengurangan. Nah, yang ketiga itu sifat distributif kiri kanan. Ya, seperti ini. Jadi Z1 ditambah Z2 tambah Z3. Nah, sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3. Dan yang ini juga Z1 ditambah Z2 dikali Z3 itu sama dengan Z1 dikali Z3 ditambah Z2 dikali Z3. Nah, untuk identitas penjumlahan, di sini sama, kita tahulah identitas seperti apa kan. Nah, jadi Z ditambah 0 itu sama dengan Z, dengan 0 sama dengan 0,0. Atau 0 sama dengan 0 ditambah 0i. Nah, jadi identitas di sini itu tetap berbentuk seperti persamaan umum bilangan kompleks ya, seperti ini. Lalu, yang kelima yaitu identitas perkalian. Nah, identitas perkalian itu sama, jadi Z dikali 1 sama dengan Z. Nah, dengan 1 sama dengan 1,0 atau 1 sama dengan 1 tambah 0i. Nah, identitas perkalian juga berbentuk persamaan umum bilangan kompleks. Nah, yang keenam ini memiliki inverse penjumlahan. Sama juga, dia juga membentuk seperti persamaan umum bilangan kompleks, yaitu min Z sama dengan min X dikurang Y. Nah, yang terakhir sifat-sifat bilangan kompleks yaitu memiliki inverse perkalian. Nah, nih Z dikali Z inverse sama dengan 1. Dengan Z inverse-nya yaitu Z per X kuadrat ditambah Y kuadrat dan min Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, langsung kita ke contoh soal. Di sini diberikan Z sama dengan 3 min 5i dan W sama dengan 4 ditambah 2i. Nah, ditunjukkan bahwa Z kali W sama dengan W kali Z. Nah, di sini kita diminta untuk menunjukkan kalau Z kali W itu sama hasil dengan W kali Z. Nah, jadi penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, soalnya tadi kan Z dikali W sama dengan W kali Z. Dan kita substitusikanlah. Tadi Z-nya ada diketahui di sini yaitu 3 min 5i. Nah, kita masukkan. Terus W-nya 4 plus 2i. Itu sama dengan W-nya juga sama kan 4 plus 2i dikali 3 min 5i. Nah, lalu kita kalikan satu-satu ya. Nih, 3 kali 4 itu 12. 3 dikali 2 itu 6. Nah, min 5i dikali 4 dapatnya 20i, minus 20i. Lalu min 5i dikali dengan 2i, hasilnya min 10i kuadrat. Nah, begitu juga
di sebelah kanan ya. Itu 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 4 dikali min 5i hasilnya min 20i. Nah, dan 2i dikali 3 itu hasilnya 6i. Lalu 2i dikali minus 5i hasilnya minus 10i kuadrat. Nah, sama ya nih, kanan dan kiri. Terlihat kan hasilnya sama. Nah, lalu di sebelah kiri ini kita kurangi nih. Nah, 6i dikurang 20i hasilnya minus 14i. Nah, ini kenapa minus 1? Nah, jadi sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa bilangan imajiner itu sama dengan bilangan imajiner itu i kuadrat sama dengan minus 1. Nah, jadi i kuadrat ini kita ganti dengan minus 1. Nah, sama juga di sebelah kanannya, caranya juga sama ya kan. Di sini ada i kuadrat, jadi kita kalikan dengan minus 1. Nah, jadi 12 ditambah 10 nih. Tadi kan minus 10 dikali minus 1 hasilnya 10. Ya kan, dikurang dengan 14i. Nah, di sebelah kanan juga sama, 12 ditambah 10 dikurang 14i. Nah, dapatlah hasilnya 12 kurang 14i. Dan ternyata terbukti bahwa sama ya kan. Z kali W sama dengan W kali Z. Nah, ada lagi nih contoh soal. Apabila ZI sama dengan 4 plus 6I, Z2-nya sama dengan 5 minus 3I, dan Z3-nya itu sama dengan minus 3 ditambah 2I. Maka, nah ini soalan pertama, itu Z1 ditambah Z2 dikurang 2Z3. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi, kita substitusikan Z1 tadi, kita masukkan angkanya ini, persamaannya. 4 ditambah 6i itu ditambah dengan 5 minus 3i. Ini Z2-nya 5 minus 3i. Dan dikurang 2 dikali min 3 plus 2i. Kenapa 2? Karena di soal disuruh dikali 3 Z-nya ya. Disuruh dikali 2 maksud saya. Disuruh dikali 2 dengan Z3 ini. Nah, lalu dapatlah nih, kita kalikan 2 min 2 dikali minus 3 hasilnya 6. Dan minus 2 dikali 2i itu sama dengan minus 4i. Lalu kita jumlahkanlah 4 ditambah 5 ditambah 6 hasilnya 15. Dan 6i dikurang 3i dikurang lagi dengan 4i hasilnya minus i. Jadi hasil akhirnya adalah 15 minus i. Nah, untuk yang kedua itu Z1 ditambah Z2 dikali dengan 3. Nah, penyelesaiannya kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Nih, jadi Z1 tadi di soal adalah 4 tambah 6i. Itu ditambah 5 minus 3i. Nah, setelah kita jumlahkan 4 ditambah 5 itu 9. Dan 6i dikurang 3i itu hasilnya 3i. Nah, langsung kita turunkan. Untuk Z3-nya itu minus 3 ditambah 2i. Nah, lalu kita kalikan satu-satu seperti biasa. Maka hasilnya minus 2i dikurang 9i. Nah, ini contoh terakhir. Itu Z1 dikali Z2 ditambah Z3. Nah, penyelesaiannya sama seperti tadi ya. Kita cari dulu yang di dalam kurung ini. Z2 ditambah Z3. Nah, Z2 tadi di soal 5 dikurang 3i ditambah minus 3 ditambah 2i. Nah, ini hasilnya jadinya 2 minus i. Lalu kita turunkan Z1-nya, lalu dikali hasilnya 2 ditambah 8i. Nah, lalu kita membahas tentang bilangan kompleks sekawan. Nih,
Jadi definisinya yaitu jika Z sama dengan X, Y sama dengan X tambah YI, maka bilangan kompleks sekawan dari Z itu ditulis konjugat Z. Seperti ini, ada garis di atas Z ini ya. Nah, dan didefinisikan sebagai konjugat Z sama dengan X, min Y. Itu bisa ditulis dengan X min YI. Nah, jadi di bilangan kompleks sekawan ini bedanya di sini bilangan imajinernya itu bernilai negatif seperti ini ya, nih. Nah, untuk lebih mengerti, contohnya itu di sini ada Z1 itu sama dengan 4 tambah 4I. Nah, kompleks sekawannya itu adalah konjugat Z1 itu sama dengan 4 minus 4I. Nah, jadi di sini plus kan, karena konjugat, maka di sini bergantilah tandanya jadi minus. Nah, di sini di contoh untuk Z2 itu sama dengan minus 7 dikurang 2I. Nah, kompleks sekawannya itu konjugat Z2 itu sama dengan minus 7 ditambah 2I. Nah, tadi di sini kan minus. Lalu di sini kita ganti jadi plus. Nah, operasi aljabar bilangan kompleks sekawan di dalam himpunan bilangan kompleks itu memenuhi sifat-sifat berikut. Nih, jika Z bilangan kompleks, maka nah ini sudah jelas ya. Nah, langsung kita buktikan bahwa konjugat dari konjugat Z itu adalah Z. Nih, berarti konjugat dari konjugat Z itu berarti konjugat X minus YI. Nah, lalu sesuai yang tadi saya jelaskan contoh untuk Z2 tadi itu ya. Nah, karena ini tanda minus, kita ganti lagi jadi tanda plus atau tanda tambah ini. Nah, di mana X tambah YI itu adalah Z. Nah, jadi, maka terbuktilah bahwa konjugat dari konjugat Z itu sama dengan Z. Untuk yang kedua, itu ada Z ditambah konjugat Z. Itu sama dengan 2 dikali bagian real dari Z. Nah, pembuktiannya, di sini kita substitusikan bahwa Z ditambah konjugat Z itu sama dengan X tambah YI ditambah X minus YI. Nah, jadi kita tambah ya kan, X tambah X itu 2X. Nah, YI ditambah dengan minus YI, maka ini habis, kita coret. Maka tinggallah 2X. Nah, maka di sini terbuktilah bahwa 2 dikali dengan bagian real dari Z. Nah, ingat bahwa X ini adalah bagian realnya ya dari Z. Dan ternyata ini terbukti. Lalu yang ketiga juga sama caranya, cuman tinggal kurang aja. Lalu terbukti juga bahwa 2 ini dikali dengan YI. Nih, jadi 2 dikali dengan bagian imajiner dari Z. Lalu di sini yang keempat, Z dikali konjugat Z itu sama dengan kuadrat dari bagian real dari Z ditambah kuadrat dari imajiner dari Z. Nah, di sini kita buktikan. Karena kalikan berarti X tambah YI itu dikali dengan X minus YI. Maka dapatlah hasilnya ini. Dan terbuktilah bahwa Z dikali konjugat Z itu hasilnya ini. Lanjut. Nah, jika Z1, Z2 itu bilangan kompleks, maka yang pertama ini konjugat Z1 ditambah Z2 sama dengan konjugat
Z1 ditambah konjugat Z2. Nih contohnya nih, misalkan Z1 itu X1 ditambah YI. X1 ditambah Y1YI. Nah, lalu Z2-nya itu sama dengan X2 ditambah Y2I. Nah, lalu kita masukkan, substitusikan. X1 ditambah Y1I ditambah X2 ditambah Y2I. Nah, lalu kita pindahkan X sama X, Y sama Y seperti ini. Jadi, tanda tambah ini berganti menjadi minus. Terkurang ya ini. Nah, jadi sini kita kalikanlah nih. Minus I itu minus I dikali Y1 jadi minus Y1 ini. Lalu minus I ini dikali dengan Y2, maka ini. Lalu kita ubah lagi ke dalam persamaan umum bilangan kompleks ya. Jadi seperti ini. Maka terbuktilah bahwa ini sama dengan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Lalu yang kedua ini adalah konjugat Z1 dikurang Z2 sama dengan konjugat Z1 dikurang konjugat Z2. Nah, sama juga caranya. Ya, misalkan ini Z1-nya X1 tambah Y1I dan Z2-nya itu sama dengan X2 tambah Y2I. Nah, maka pertama kita ini tidak konjugat ya. Nah, kita kurangkan dulu nih. Z1 kurang Z2. Nah, lalu dapat hasilnya X1 tambah X2 dikurang Y1I ditambah Y2I. Nah, lalu kita konjugat nih. Konjugat dari Z1 kurang Z2. Nah, ini tandanya berganti ya. Dari negatif jadinya positif. Tapi yang ini tetap. Yang ini aja yang ganti. Nah, lalu kita kelompokkanlah X sama X, Y sama Y. Lalu di sini I-nya dikeluarkan ya. Nah, lalu ini berganti lagi tandanya jadi minus. Nih. Lalu ini dikalikan jadi minus YI, Y1I, lalu minus I dikali minus Y2I, hasilnya ini. Nah, maka terbukti bahwa konjugat Z1 kurang konjugat Z2 itu sama dengan konjugat dari Z1 kurang Z2. Nah, yang ketiga, nih konjugat dari Z1 dikali Z2 itu sama dengan konjugat Z1 dikali konjugat Z2. Ini dia, sama juga. Misalkan Z-nya itu X1 tambah Y1I dan Z2-nya X2 ditambah Y2I. Nah, pertama kita kalikan dulu, maka dapatlah hasilnya X1 dikali X2 dikurang Y1 kali Y2 ditambah I dikali X1 kali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Nah, lalu kita substitusikan nih. Masukkan. Nih. Lalu dimasukkan. Terus, sudah itu konjugatnya hilang ya kan garisnya. Maka, dapatlah seperti ini. Dari tanda ini, kita ganti jadi minus. Nah, lalu kita kurangkanlah semuanya. Maka didapatilah X1 dikali X2 dikurang Y1 kali Y2 dikurang I dikali X1 Y2 dikurang I X2 Y1. Maka dapatlah hasilnya X1 dikurang Y1 kali I dikali dengan X2 dikurang Y2 kali I. Maka terbuktilah bahwa konjugat dari Z1 kali Z2 itu adalah konjugat dari Z1 dikali konjugat Z2. Nah, yang terakhir itu nih. Jadi konjugat Z1
per Z2 itu sama dengan konjugat Z1 per konjugat Z2. Nah, dengan syarat Z2 ini tidak sama dengan 0. Nah, pertama kita buktikan dulu untuk Z1 konjugat Z1 per Z2. Ini dia. Kita misalkan ini sama yang tadi ya, X1 ditambah Y1I per X2 ditambah Y2I. Nah, lalu dikalikan dengan X2 dikurang Y2I yang ini seperti ini, sama nih, tapi di sini kurang ya. Nah, lalu dapatlah hasilnya X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nih, ditambah X2 kali Y1 dikurang X1 kali Y2I per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Maka dapatlah hasilnya X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y kuadrat ini dikurang dengan X2 kali Y1 dikurang X1 kali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat I. Nah, ini dengan Z tidak sama dengan 0. Nah, lalu kita buktikan lagi, kita cari untuk konjugat Z1 per konjugat Z2. Nih, sama juga caranya. Ya kan? Tinggal ini, karena ini dari konjugat gini, pindahkan jadi minus nih, karena tidak ada garis atasnya, tidak ada konjugatnya. Makanya tandanya jadi minus. Nih, lalu dikalilah dengan nih. Nah, maka dapat hasilnya X1 dikali X2 ditambah Y1 kali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat itu dikurang dengan X2 kali Y1 dikurang S1 kali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikali I. Dan ternyata hasil ini dan ini itu sama, ya kan? Kalau dilihat. Nah, jadi terbuktilah bahwa konjugat dari Z1 per Z2 itu sama dengan konjugat Z1 per konjugat Z2. Nah, untuk contoh soalnya ini, buktikan Z1 dikali konjugat Z2 ditambah konjugat Z1 dikali Z2 itu sama dengan 2 dikali bagian real dari Z1 konjugat Z2 sama dengan 2 dikali bagian real konjugat Z1 dikali Z2. Nih, kita buktikan nih. Nih, misalkan nih, Z1 itu X1 ditambah Y1I. Dan Z2-nya itu sama dengan X2 ditambah Y2I. Nah, maka diperolehlah jadinya konjugat Z1 itu sama dengan X1 dikurang Y1I. Dan konjugat Z2 sama dengan X2 dikurang Y2I. Nah, ini yang ada di soal. Karena sudah kita dapatkan ini ya. Z1, Z2, dan konjugat Z1, konjugat Z2. Lalu kita substitusikan, masukkan ke sini. Ya. Dan lalu kita jumlahkan ini, dikalikan. Lalu habis dikali itu dijumlahkan. Dapatlah hasilnya X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 dikurang X1 kali Y2I ditambah X2 dikali Y1I ditambah X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah X1 dikali Y2I ditambah X2 dikali Y1I. Nah, maka dapatlah hasilnya dikurang kan? Sudah dijumlahkan, dikurang. Hasilnya itu 2 dikali X1 dikali X2 ditambah Y1 Y2. Maka terbuktilah bahwa 2 dikali bilang bagian real dari Z1 dikali konjugat Z2 itu sama dengan juga 2 dikali dengan bagian real
dari konjugat Z1 dikali Z2. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.